Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita padanya. Pagi hari ini ya, tepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, hari yang penuh kemuliaan, hari yang penuh keberkahan ya. Ya, dengan Allah di hari ini ya lahir sosok ya Muhammadun basyarun walaysa kal basyari ya, seorang manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya ya, membawa ya kemuliaan ya, membimbing ya umat manusia menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala ya, jalan atau mengajak kepada kebaikan ya, menunjukkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dengan diutusnya Rasulullah SAW ya, yang telah menuntun kita menuju hidayahnya ya, dan ya tentu kita ya bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Artinya dengan Nabi ya diutus sebagai Nabi akhir zaman dan penutup para Nabi ya, adalah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya ya. Kita bersyukur pada Allah ya, Allah memilih kita ya, kita dijadikan hidup di masa ini ya, dan Allah memilih kita untuk beriman kepadanya dan menjadi ya pengikut atau umat Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa mendapat syafaat Nabi Muhammad dan syafaat Al-Quran ya. Semoga kita semuanya dikumpulkan ya ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Baik ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Ali Imran, masuki ayat ke berapa, 26 ya. Ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk
maliki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Allahumma, ya Allah. Saya terangkan dulu nih. Di dalam Al-Qur'an ya, kalimat ya Allah ya, atau ya di dalam Al-Qur'an itu ketika berdoa ya, itu tidak kita gunakan harfun nida ya gitu ya. Jadi kalau jika Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu kalau berdoa ya, keseluruh doa itu tidak menggunakan huruf ya kan, langsung saja Rabbana ya kan, Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna, Rabbana zolamna ya. Artinya tidak ada menggunakan huruf ya walaupun artinya apa? Ya Allah kan itu ya, wahai Tuhan kami ya. Itu di seluruh doa itu dalam Al-Qur'an ya. Silahkan diperhatikan kalau kita baca. Kalimat-kalimat doa dalam Al-Qur'an itu tidak menggunakan ya Rabbana gitu ya.
Jadi tidak ada huruf ya-nya. Ya. Kemudian di sini Allahumma, ya. Ini sebagian ulama katakan Allahumma ini artinya ya Allah, ya. Mim yang ada, ya. Jadi di sini nih ya, ada Allahumma ini mimnya bertasydid ya. Berarti di huruf mim di sini mimnya ada berapa? Ada 2, gitu ya. Allahumma, nah, gitu ya. Jadi huruf mim yang ditambahkan pada kalimat Allahumma ini adalah huruf ya yang berpindah ke belakang, gitu ya. Jadi ya Allahu, ya. Nah, maka huruf mimnya di sini adalah ya. Sehingga terjemahnya Allahumma artinya ya Allah. Ya. Kan di ayat ini sebetulnya bukan doa. Ya. Allahumma ya Allah. Bukan doa, bukan. Ya, ini pujian ini. Ya Allah malikal mulki. Ya. Anta malikal mulk. Engkau adalah malik, apa? Pemilik, yang memiliki. Al-mulk, kerajaan, ya, yang menguasai, ya, sesuatu yang apa namanya, yang menguasai kekuasaan, gitu ya, yang memiliki kerajaan. Tu'ti, engkau memberikan, engkau berikan al-mulka, kerajaan, man tasya'u, man, siapa yang tasya'u, engkau berikan kerajaan, sebagian dari kerajaanmu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan engkau mencabut, ya, naza'a yanzi'u, engkau mencabut al-mulka, kerajaan, kekuasaan, mimman tasya'u, dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau berikan kekuasaanmu kepada siapa saja yang engkau kehendaki, juga engkaulah yang mencabut kekuasaan itu dari, ya, siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau muliakan, man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan engkau hinakan. Tu'izzu mengangkat tadi, ya. Kalau tudhillu dicampakkan, dihinakan. Engkau hinakan, ya, man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Mengapa demikian? Karena biyadikal khairu, dia di tanganmu, di dalam genggamanmu lah al khairu, segala kebaikan, ya, di dalam genggamanmu, ya, segala kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, ya. Banyak kadang dijadikan amalan, ya. Kita lanjut, ya. Tuliju, engkau memasukkan. Kalau walaja, aulaja, yuliju, ya, memasukkan dengan perlahan. Makanya ada doa masuk rumah, walaja. Kalau dakhala sama juga masuk. Kalau walaja itu masuk dengan perlahan, ya. Kalau doa masuk rumah itu Bismillahi walajna, ya kan? Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Aku meminta kebaikan, ya, aku memohon kepadamu, ya Allah, ya, sebaik-baiknya jalan masuk, maulaj, wa khairul makhraj, dan sebaik-baiknya jalan keluar.
Makanya kita sering baca tuh kalau masuk doa rumah doa masuk rumah dan keluar ya. Hafal Pak? Udah masuk rumah, keluar rumah. Hah? Tanggung Pak katanya. Keluar rumahnya tiap hari. Ya. Ini doa rumah Pak ya, supaya selamat di perjalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Minimal baca itu ya. Bismillahirrahmanirrahim 'alallah ya. Jadi agar ya kita ini dijaga oleh Allah. Engkau masukkan al-laila malam fin nahari ke dalam siang. Wa tulijun nahar dan kau masukkan siang fil lail ke dalam ya. Sekarang malam berapa jam? 12 jam kalau Indonesia ya. Nah, kalau Indonesia nggak terlalu kerasa ya. Sekarang subuh jam 4:40 ya. Nah, udah mulai mundur ya. Berarti sudah diambil waktunya oleh ya, malam hari ini kalau semakin pendek berarti diambil ya. Waktu tukhrijul hayya minal mayyit dan kau mengeluarkan al hayya yang hidup minal mayyit dari yang wa tukhrijul mayyit dan kau keluarkan al mayyit yang mati minal hayy dari yang wa tarzuqu man tasya'u dan engkau memberi rizki man tasya' pada siapa yang kau kehendaki bi ghairi hisabin dengan tanpa perhitungan, tanpa batas, tanpa perhitungan ya. Tapi man tasya ya. Kita lanjut satu ayat lagi terjemahnya. La yattakhid, janganlah mengambil. Siapa yang jangan mengambil? Itu al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Al-kafirina, akan atau kepada orang-orang kafir. Mengambil apa? Al-awliya'a, pemimpin atau teman setia. Nah, ini ayat Ahok ini. Ya, Maidah 51. Betul, bukan cuma Al-Maidah 51 ya. Nah, ini Ali Imran 28 juga termasuk ya. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang tidak boleh mengambil aulia ya. Ya, pemimpin atau teman dekat, teman setia ya. Wa may yaf'al, dan siapa saja yang yaf'al dzalika, mengerjakan itu, falaisa minallahi fi syai'in, maka laisa, tidak ada, minallahi, daripada Allah, fi syai'in, dalam sesuatu pun ya, maka tidak akan mendapatkan apapun dari Allah ya, illa, kecuali antattaqu, bahwasanya tataku kalian itu takut, khawatir, minhum, daripada mereka yang min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman, tuqatan, takut dengan yang sebenar-benarnya. Tuqah ini maf'ul mutlaq ya. Ittaqa yattaqi ittiqaan au tuqatan ya, si masdar ya. Jadi dengan kalian itu takut yang benar-benar takut. Nah, jadi ada pengecualian ya. Wa yuhadzirukumullahu, dan memberikan peringatan ya,
kum terhadap kalian, Allahu siapa, nafsahu akan dirinya, akan ancamannya, siksanya, ya, nafsahu. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah al-masiru, tempat kembali, ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwasanya ya, bagaimana apabila kami kumpulkan orang-orang kafir itu, ya, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Lalu Allah sempurnakan, ya. Jadi setiap jiwa itu akan diberikan kesempurnaan terhadap balasannya, apa yang dia telah kerjakan, dan mereka tidak dianiaya, ya, atau tidaklah dizalimi, ya. Kemudian di ayat ini Allah perintahkan, katakan wahai Nabi Muhammad, ya, ketika orang-orang kafir berbuat durhaka lalu mengada-adakan, ya, sesuatu itu dengan nama Allah, ya, salah satu diantaranya itu ketika mereka katakan neraka tidak akan menyentuh kami, atau apalagi dosamu itu semuanya bisa ditebus. Nah, ya, ada dosa bawaan misalkan, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang diada-adakan, ya, lalu menggunakan nama Allah. Namanya dosa besar itu, kita berkata terhadap sesuatu, ya, lalu membawa nama Allah, ya. Kalau orang itu cuma bohong atas nama dirinya, ya, nah itu masih lebih ringan, ya. Jadi dia berbohong atas namanya sendiri, ya. Tapi kalau sudah membawa nama Allah, nah itu yang siksanya berat, ya. Ya, kalau kita punya bawahan, kita jadi bos, ya, maka ada bawahan kita mencatut nama kita. Nah, tentu kita sangat murka, apalagi, ya, dia menggunakan nama kita itu untuk kepentingan dirinya. Itu kan pasti marah tuh. Bos mana yang gak marah punya anak buah kayak gitu kan? Kamu anak buah, nah, ya, bawa nama-nama besar perusahaan misalnya. Nah, itu. Kemudian di ayat ini, nah, katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, engkaulah, ya, pemilik kerajaan, ya, Malik, yang memiliki, yang menguasai kerajaan. Alam semesta ini Bapak Ibu, ya, adalah kerajaannya Allah. Jadi kalau kita bayangkan, ya, kita ini kan hidup di bumi, ya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari bumi, matahari, ya. Dan semuanya berputar pada garis edarnya, ya. Kemudian, ya, bumi, matahari, dan bintang-bintang yang lain, planet yang lain, ya, nah itu berputar dengan garis edarnya masing-masing, ya. Dan di dalam galaksi kita ini, ya kan gini, bulat, ya, dan berputar bulat. Nah, andaikan Allah ini mengantuk atau tertidur, bayangkan kalau saja matahari diam, ya, ini kalau secara hukum fisika, ya, kalau matahari itu diam barang 1 detik saja atau 1 menit lah, ya, itu bisa kacau tatanan galaksi kita ini, Bima Sakti, ya, itu 1 menit matahari, ya, atau bumi ini, ya, diam, tidak berputar, ya, maka seluruh sistem ini rusak, ya. Jadi bayangkan kalau Allah itu, ya, yang menguasai ini, penguasa, kan Allah penguasa nih, ya. Misalkan Allah penguasanya ini lalai barang sedetik saja, ya, Allah lengah barang semenit saja, bisa dibayangkan
bagaimana keadaan alam semesta ini, ya. Karena sistemnya sudah rusak, ya. Jadi sedetik atau sepersekian detik, gitu ya. Alam semesta ini tidak bekerja seperti jam. Kalau jam mati saja, ya, itu kita nggak tahu waktu paling. Tapi kalau alam semesta ini tidak bergerak, ya, ini yang rusak semuanya, ya. Dan ingat, kita ini berada di galaksi apa? Kalau kita belajar ini Bima Sakti, ya. Apakah galaksi Bima Sakti ini satu-satunya galaksi dari alam semesta ini? Tidak. Makanya galaksi ini gimana sih bentuknya? Muter, ya, bulat. Dia kan muter bulat. Makanya kata Nabi, ya, langit pertama, langit kedua. Langit pertama seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kelihatan nggak itu cincin? Tidak terlihat. Padang pasir, Bu, bukan gundukan pasir, padang pasir. Ya. Makanya bintang-bintang itu planet, matahari. Makanya nanti kalau Al-Quran itu membahasakan bintang itu macam-macam, Bapak Ibu. Ya, ada kaukab, ada najm. Ya, najm itu bintang yang mempunyai cahayanya sendiri. Kalau kaukab, bintang yang cahayanya mengambil dari cahaya bintang yang lain. Matahari bintang bukan? Matahari bintang masuknya, najm, ya kan? Bulan bintang bukan? Bintang juga. Coba kalau kita belajar tuh astronomi, ya, itu termasuk dari bintang juga, walaupun namanya bulan. Cahaya bulan dari mana? Dari matahari, ya. Makanya namanya kaukab, ya. Secara umum termasuknya dua tadi, najm, kaukab. Cuma nanti kalau dirincikan syamsun dan qamar, matahari dan bulan, kan gitu ya. Nah, cuma kalau secara astronomi, matahari, bulan termasuk bumi itu termasuk bintang, ya. Pluto, ya, apa namanya, Jupiter. Kalau Namek nggak ada Namek, itu planetnya Dragon Ball. Ya. Nah, ya Allah, Engkau pemilik kerajaan ini. Ya, semua alam semesta ini adalah milik Allah. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mengambilnya, mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Manusia itu, Bapak Ibu, ya, itu sekarang yang jadi penguasa. Semakin banyak, ya, orang butuh, ya, gini, semakin banyak orang itu berkuasa, semakin banyak orang butuh terhadapnya. Betul nggak? Ya, kalau ada pegawai biasa, ya, itu orang nggak terlalu banyak butuh sama dia. Tapi kalau sudah naik jabatan, ya, jadi kabag, jadi kadis, ya kan? Nah, semakin naik jabatan, semakin banyak dicari oleh orang lain, semakin banyak yang butuh. Ya, jadi kadis, jadi bupati jadi gubernur, ya. Nah, itulah Allah, ya. Cuma kan semakin banyak mana orang yang punya jabatan dan yang tidak punya jabatan? Yang tidak punya. Nah, makanya presiden berapa? 1, gubernur 1. Rakyatnya banyak, kan gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang mempunyai jabatan, semakin banyak orang yang butuh kepadanya, gitu ya. Dan Allah berhak untuk memberikan kekuasaan kepadanya dan juga mencabut. Nah, orang kalau sudah pensiun, sudah tidak jadi gubernur, sudah tidak jadi kepala dinas, nah itu gimana, Pak? Ya, orang semakin banyak melupakannya, semakin banyak tidak butuh terhadapnya, kan gitu. Ya, makanya jangan sombong, ya. Nges, ya, udah lupa bawahan. Coba bawahan yang sekarang naik jadi kepala dinas, dulunya dia jadi kepala dinas misalkan, datang ke kantor itu belum tentu disambut tuh. Diacuhkan saham maneh, ya, rek naon kan kita.
Nah, itulah. Ya, jadi jangan sombong. Ya. Ini orang kadang sombong. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau mencabut kerajaan, kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Ya. Nah, jadi mudah untuk Allah membalak-balikan keadaan seseorang. Ya. Orang ini mempunyai jabatan merasa mulia. Gitu ya. Ingat, Allah hinakan ya siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Itu mudah untuk Allah, ya. Karena jadi ya, kalau punya jabatan gunakan dengan baik, maka insya Allah orang yang menggunakan jabatannya ini dengan bijak, ya, sekalipun dia sudah purna, sudah tidak menjadi bagian dari penguasa, dia akan selalu dihormati, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau orang cabut dengan hina, Allah hinakan. Nah, ini orang kadang lupa, ya. Nah, karena yang diingat adalah perbuatan zalimnya dulu, ya. Nadiem Makarim. Lah siapapun itulah gitu ya. Jadi ya. Dia dikal khair innaka ala kulli syai'in. Karena di tangan Allah, di genggaman Allah segala sesuatu ya yang baik itu, ya. Innaka ala kulli, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menaikkan derajat seseorang, menghempaskannya, mencampakkannya itu mudah. Menaikkan derajat seseorang itu pun mudah. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, ya, itu seorang pedagang, ya. Dan derajat beliau itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita membahas Maulid Nabi itu luar biasa, ya. Akhlak beliau, ya. Kenapa Nabi Muhammad itu selalu dikenang sih? Padahal beliau ini tidak mempunyai jabatan politik, ya, dalam kemasyarakatan pada saat itu, maksudnya terutama di Mekah. Walaupun tentu jabatan politik beliau adalah pemimpin umat, dan pemimpin umat, ya, secara politik dan keagamaan pada saat itu, ya. Tapi Nabi Muhammad yang diingat oleh orang-orang manusia itu kan bukan karena jabatan politiknya, ya. Iya, ya. Ketika beliau wafat, yang diingat itu bukan karena beliau misalkan jadi presiden, itu kan jadi, ya. Nabi Muhammad tidak mengangkat dirinya sebagai seorang presiden atau sebagai seorang raja, ya, sebagai seorang pemimpin, ya. Sehingga penduduk Madinah pada saat itu namanya Yathrib, dulu itu namanya Yathrib. Hadhihi madinatuka ya Rasulullah. Ini adalah kota Anda. Silahkan Anda ini mengelolanya sesuka hati, kan gitu. Ya, makanya di saat itu disebut dengan Madinah. Dulu namanya bukan Madinah tapi Yathrib, ya. Jadi itulah sosok Nabi itu yang diingat adalah, ya, warisannya, legacy. Kalau bahasa kerennya legacy, ya. Itu pemimpin itu yang diingat apa? Warisannya. Warisan baik atau warisan yang buruk, ya. Nah, engkau masukkan malam ke dalam siang, ya, dan sebaliknya engkau masukkan siang ke dalam malam. Kadang di musim panas di daerah mana, kutub Bapak Ibu, Norway, ya, Norwegia, Islandia, apalagi, ya, pokoknya daerah kutub. Jadi kalau siang mataharinya lebih panjang, ya. Bahkan tidak ada malam. Malam itu seperti terlihat seperti sore hari. Atau ada malam, malamnya cuma sejam atau 2 jam. Ya, jadi kalau puasa di tempat itu bulan puasa repot, jangan ngambil yang musim panas. Nah, kalau malam sama, malam terus, ya. Nah, itu selama beberapa bulan seperti itu, ya. Itu saya punya kakak ipar, Pak. Itu kalau pernah puasa itu di daerah sana karena jadi pelaut, ya. Itu malamnya cuma 2 jam. Ya. Jadi nanti buka, ya. Buka maghrib, ya. Bentar lagi sholat isya, langsung sahur. Sholat subuh. Ya, 2 jam, Pak. Ya. Ya, jadi pokoknya nggak kerasa lah, ya. Kesiksa kalau puasa di situ, ya. Malamnya lebih
sedikit dan siangnya lebih banyak, atau sebaliknya malam terus. Nah, kan repot ya. Dan itulah ya luar biasanya Allah itu mengatur siang dan malam. Itu bisa dibayangkan stres Bapak Ibu. Kalau siang terus atau malam terus, ya. Apa yang terganggu? Psikologi kita. Ya, psikisnya itu terganggu, ya. Dan alhamdulillah di Indonesia normal lah ya. Nah, pergantian pengambilan waktu atau siang malam dan siang harinya ini tidak terlalu jauh, ya. Dan kau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang hidup dari yang mati, ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, nah, ya. Yang hidup dari yang mati, biji, ya, darinya itu tumbuh, ya, sesuatu yang hidup, ya, kecambah, ya kan? Dari biji mengeluarkan dari sesuatu yang hidup. Atau sebaliknya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang mati ini seperti telur. Telur dikeluarkan oleh ayam. Ayam dari mana? Berarti duluan mana? Terus saja kotok heula, cenah endog heula, ya. Kan gitu. Allah mengeluarkan yang mati, nah, seperti telur yang keluar dari ayam, ya. Ya, jadi intinya itu kalau ulama dulu bahasnya gitu, ya. Biji, ya, keluar dari sesuatu yang mati tadi, ya. Jadi pohon tumbuh dia, ya. Kemudian tadi telur keluar dari ayam, ya. Jadi apapun itu, ya. Ada yang mengatakan lagi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup ini adalah iman, yang mati ini adalah kekafiran, ya. Allah yang berhak menjadikan seorang itu beriman dari sebelumnya kafir. Dan juga Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebaliknya, yang hidup ini iman, ya, yang mati ini kafir. Nah, berarti sebaliknya, yang seharusnya hidup ini iman malah, ya, jadi kafir, kan gitu, ya. Ya itu Allah yang maha membolak-balikan segala sesuatu, ya. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisabin, dan Allah memberi rezeki, engkau memberi rezeki siapa saja yang engkau kehendaki dengan tanpa hisab, tanpa batas, ya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya yang Allah kehendaki tanpa batas, ya. Karena Allah maha kaya, Allah maha mencukupi, ya. Allah lah yang berkehendak untuk memberikan rezeki kepada siapapun dan menahan rezeki dari siapapun, gitu ya. Ketika diberikan rezeki, Allah berikan rezeki tanpa batas, ya. Jadi tanpa batas ini bagaimana Bapak Ibu, ya? Ya tanpa batasnya Allah. Kalau kita ini intinya gini, manusia itu, ya, diperintahkan seorang hamba itu untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Kadang orang ini, ya, membatasi, ya, kebaikan ini, mohon maaf, ya, dengan nilai materi, ya. Itu salah berpikirnya manusia. Ketika, ya, dia misalkan diberi rezeki, ya, tapi rezekinya bukan berupa materi, seolah-olah dianggap bukan sebagai suatu rezeki, ya kan gitu. Masalahnya di mana? Ya, di orang itu. Dia membatasi rezekinya Allah itu hanya sekedar berupa materi. Seolah-olah kalau ada orang yang gajinya 1 juta per bulan dan ada orang yang gajinya 100 juta per bulan, ya, oh ini orang kaya nih, ya. Tapi gering baik, anaknya kena narkoba, ya, pemajikannya selingkuh, nah, ya. Ada orang yang gajinya 1 juta, ngeluh dia, padahal hidupnya, ya, jasmaninya sehat, anaknya
soleh soleha, istrinya setia, ya istrinya pengertian. Nah, kalau tadi gaji 100 juta, pemajikannya ngedumel, cerewet, merasa kekurangan, ya. Ini seolah-olah. Nah, jadi bagaimana kita ini mengoreksi cara berpikir kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali menganggap rizki yang Allah berikan itu hanya berupa rizki materi. Dan Allah memberikan rizkinya kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Ada orang sepanjang hidupnya, mohon maaf Bapak Ibu, hidupnya pas-pasan sederhana, tapi hidupnya sehat, padahal ngudud tunggal poe. Nah, ngudud tunggal poe. Sepoe sehari bisa habis sebungkus. Wah, umurnya 80 tahun masih sehat. Ya, ada orang sehat, ya, nggak pernah ngerokok katanya sehat, tapi kena gagal ginjal, kena paru-paru. Lah itu termasuk di antara rizki Allah. Jadi jangan sekali-kali membatasi rizki Allah itu dengan nilai materi. Ya, nah itulah. Jadi yang harus dibenahi apa? Cara berpikir kita, ya. Dan Allah memberikan rizkinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa batas. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, ya, kita bersedekah mengharapkan ridho Allah. Ya, masalahnya gini Bapak Ibu, mohon maaf nih, kita pun ada kadang salah cara bersedekah, mengharapkan, Ustaz katanya kalau rajin sedekah subuh, ya itu rezekinya mengalir deras. Kok rezeki saya pas-pasan, setiap hari gini-gini aja. Nah, jadi jangan sekali-kali membatasi rizkinya Allah dengan cara berpikir kita, ya. Jangan sekali-kali seperti itu. Kita bersedekah, ingat, ya semata-mata harus karena Allah, mengharapkan pahalanya nanti di akhirat. Kita ini tidak tahu bagaimana cara Allah, ya, memberikan jalan atau memutuskan jalan kehidupan untuk kita. Kita ini tidak tahu Bapak Ibu, ya. Intinya kuncinya selalu berhusnudzon. Gitu ya. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tadi di dalam Al-Quran kan doanya tidak berbunyi. Ya. Tapi kalau diterjemahkan kita berdoa dalam bahasa Indonesia mah boleh. Kenapa? Boleh. Itu maksudnya ya Allah. Ya. Kenapa tidak menggunakan ya itu? Kalau kita ini kan ya itu untuk sesuatu, memanggil sesuatu yang jauh. Allah itu jauh apa dekat? Kok dipanggil ya Allah? Gitu maksudnya ya. Ya kan kalau saya manggil orang ya Pak Harun gitu, wahai Pak Harun. Jauh, padahal Allah itu dekat, ya. Baik, ada lagi? Oke, Pak. yang sampai hari ini saya punya pemikiran seolah-olah ada perbedaan, padahal manusia itu kan makhluk Allah, Ya. antara orang kafir dan orang Islam. Ini tadi yang dibicarakan masalah dunia. Mengapa orang-orang kafir itu lebih mulia daripada dunianya itu daripada kita? Baik itu dari keilmuan, semua dikuasai oleh orang-orang kafir. Mengapa itu Pak Ustaz? Yang salahnya itu kita atau siapa Pak Ustaz? Ya tentu gini Pak. Ya, memang orang kafir satu memang ya Allah berikan kebahagiaan itu hanya untuk di dunia ya, untuk orang kafir. Tapi gini, sebetulnya gini, mau orang yang beriman atau yang orang kafir ya, itu sebetulnya sama. Nilainya di dunia sama, poinnya. Coba, kalau ada orang kafir bersungguh-sungguh ya, kemudian dia usahanya maju. Apakah kalau orang yang beriman usahanya sungguh-sungguh, usahanya tidak maju? Pasti seharusnya maju. Ya, sebetulnya cara yang salah itu ada di pola pikir. Jangan salah, Pak. Orang kafir itu dulu tertinggal. Ya.
pada sekitar abad 700 ya, itu kaum muslimin maju itu, bahkan menguasai peradaban dunia. Ingat, pengetahuan dan peradaban itu dikuasai oleh muslim. Cordoba di Spanyol itu dulu ya, itu orang-orang muslim. Ya, Cordoba, Andalusia, itu semuanya yang memegang peran penting itu kaum muslim. Ya, bahkan algoritma kita namakan aljabar. Ya, itu siapa? Ya. Itu semuanya orang beriman. Ya. Cuma tadi ada kemunduran orang yang beriman ini. Seolah-olah ya ada yang ingin memisahkan. Jadi peran orang kafir juga, peran orang kafir antara agama dan akhirat, antara dunia dan seolah-olah gitu ya. Sehingga ada kemunduran. Nah, sekarang dunia dikuasai oleh, nah ingat, kaum muslim dulu pernah berjaya. Artinya apa? Artinya itu tidak menjadi patokan. Orang kafir itu ekonominya lebih maju dari orang yang beriman, tidak. Semuanya di mata Allah untuk dunia ini nilainya sama. Cuma yang bedakan kalau orang yang beriman itu targetnya akhirat, gitu ya, dengan menjadikan dunia ini sebagai jembatan, gitu. Sebetulnya pola pikirnya yang salah itu di pola pikirnya, ya. Jadi bukan yang beriman Allah janjikan orang kafir itu lebih senang hidupnya di dunia, tidak. Ya, karena ingat, kaum muslimin pun pada saat itu pernah berjaya. Ya, kita tahu itu yang menemukan Avicenna, Ibnu Sina, kedokteran, ya, itu maju. Bukan orang kafir itu, Pak, ada masa kegelapan. Ya, makanya ada nama Renaissance. Apa Renaissance itu? Ya, apa namanya? Masa kebangkitan. Ya, Renaissance kan ada ya dulu waktu kita belajar ya kan. Nah, apa? Renaissance, masa ya, pencerahan itu ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Dulu orang kafir itu mohon maaf Pak, toilet aja kumuh. Ya, bau badan enggak pernah mandi. Ya. Itu jorok sekali itu orang-orang kafir itu dulu, orang Eropa. Abad pertengahan itu betul-betul tertinggal, ya. Jadi yang salah ini ya tadi, ya. Nah, ketika banyak orang Eropa banyak mengadopsi tadi Avicenna, Ibnu Sina, itu kan jadi nama baratnya kan seperti itu, ya. Ibnu Sina, Khwarizmi dan lain sebagainya, gitu ya. Aljabar dan lain sebagainya, itu yang menemukan adalah orang-orang yang beriman, gitu. Dasarnya dari mana sumbernya? Sumbernya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai buku petunjuk dan di dalamnya ada pengetahuan, ya. Semua alam semesta itu ada dalam Al-Quran pengetahuan. Gitu. Ya, baik. Cukup ya, Bu? Mudah-mudahan bermanfaat. Ini libur ya? Santai ngajinya ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita harus berpikiran maju. Karena kenapa? Orang kafir ya siapa saja yang bersungguh-sungguh ya, dia akan sukses. Mau beriman ataupun seharusnya orang beriman harus lebih maju gitu. Jadi yang salah itu di pola pikir kita. Kalau pola pikir orang dulu itu kan seolah-olah enggak, orang beriman itu targetnya akhirat aja, padahal enggak. Ya, di dunia ini sebagai tolak ukur, sebagai batu pijakan. Bagaimana orang bisa berzakat? Seharusnya kan gitu. Bagaimana orang bisa berzakat kalau dia miskin? Orang miskin bisa berzakat nggak? Nggak bisa. Miskin dari mana zakatnya? Ya, paling nyumbang sehari goceng 2.000. Ya, coba kalau orang kaya. Nah, makanya orang muslim itu sebetulnya wajib kaya ya. Kenapa? Karena wajib kaya itu kenapa? Karena wajib bayar zakat. Makanya wajib kaya. Seharusnya kan gitu. Seharusnya. Cuma nih
ya ada degradasi yang menukik ya jatuh. Makanya ya sumbernya dari kita juga sih. Dulu ketika Cordoba di Spanyol itu maju, kaum muslimin itu lengah, lalai, banyak larut dalam kemewahan dunia. Nah, itu masalahnya gitu ya. Hubbud dunyanya terlalu berlebihan ya. Ketika hubbud dunyanya mengalahkan akhirat, nah disitulah Allah ya uji dia dengan kejatuhan ya. Makanya dulu ya Eropa itu betul-betul mengalami ya kemunduran. Melihat orang muslim ini wangi ya, itu siwak, sikat gigi. Orang Eropa tahu nggak cara sikat gigi? Nggak tahu ya. Nabi sudah mengajarkan cara bersiwak ya. Oh, ini orang Eropa, kita ini kadang terlalu bangga dengan Eropa ya, dengan Barat. Oh, sikat gigi. Pada zaman Nabi udah diajarkan tuh apa? Siwak. Udah diajarkan apa? Pakai parfum, wangi ya. Karena Allah menyukai yang baik. Kalau ada orang rajin ke masjid tapi bau, ini nggak belajar Islam secara benar ini. Ya, sebelum ke masjid sikat gigi dulu, wangi-wangian dulu. Nah, itu cermin yang muslim yang benar, yang mencontoh Nabi Muhammad ya. Jadi kalau orang rajin sholat tapi bau badannya, nah, tidak mencontoh Nabi Muhammad ini ya. Nabi Muhammad itu wangi, harum gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita semuanya, terutama di momen sekarang ya Maulid ya, kita bisa mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad ya, apa yang beliau contohkan ya, kita aplikasikan seminimal mungkin. Gak usah yang ya sunnah Rasul ya, istrinya papat jangan ya Bang Bos. Kasinggung. Mencontoh Rasulullah katanya, mencontoh Nabi Muhammad. Cuma salahnya Nabi Muhammad itu ya menikah lagi itu kalau nunggu istri pertamanya meninggal ya. Berarti istri pertama harus mati dulu. Lah iya, Nabi Muhammad tidak menikah ya sampai Siti Khadijah itu meninggal, ya kan? Nah, baru tuh meninggal tuh, baru kawin lagi, ya menikah lagi, 1, nambah lagi 2. Kata istri pertama boleh kawin lagi, nunggu mamah mati, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi ya. Baik, keadaan Allah kemujmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.